Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Sabrina Syahriar, nomor induk mahasiswa 04020200203 dari kelas C3. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Materi yang akan aku jelaskan adalah profesi. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai profesi, mulai dari istilah dan pengertian profesi menurut para ahli, contoh profesi di dunia perkuliahan atau kampus, contoh profesi di berbagai bidang, pembidangan profesi, serta jenis-jenis profesi menurut Frans Magnus Suseno. Pertama, istilah dan pengertian profesi. Istilah profesi berasal dari bahasa asing, yaitu profession. Mungkin dari teman-teman mengatakan bahwa profesi dan pekerjaan itu sama. Tapi sebenarnya profesi dan pekerjaan itu berbeda. Terus apa sih perbedaan antara profesi dan pekerjaan? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan tetap yang berbasis keahlian ilmiah. Sedangkan pekerjaan adalah suatu aktivitas tanpa melalui basis ilmiah dan tanpa persyaratan tertentu. Jadi, seseorang yang memiliki profesi sudah tentu memiliki pekerjaan. Tapi seseorang yang memiliki pekerjaan belum tentu memiliki profesi. Selanjutnya kita ke profesi menurut para ahli. Menurut Komarudin dalam Ensiklopedia Manajemen, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Jadi kita tahu ya bahwa profesi itu sifatnya itu menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Contoh profesi di dunia kampus atau perkuliahan. Misalnya, seorang dosen wajib mengajar 12 SKS per semester. Tapi apabila dosen tersebut mengajar lebih dari 12 SKS, maka dia harus dihargai dong dan berhak untuk mendapatkan reward atau penghargaan atas profesinya itu. Jadi, seorang yang berprofesi jika bekerja lebih, maka berpeluang untuk mendapatkan penghasilan lebih. Jadi, seseorang yang berprofesi jika bekerja lebih, maka dia akan berpeluang untuk mendapatkan penghasilan lebih. Antara profesi dengan pekerjaan itu memang ada kaitannya dengan kodrat kemanusiaan. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia itu ingin bekerja. Namun harus disadari juga bahwa tidak semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama, atau kemampuan manusia itu kan berbeda-beda. Jadi manusia yang memiliki kemampuan lebih atau potensial lebih dalam keilmuan, maka dia akan memilih bidang kerja profesi. Selanjutnya kita akan membahas profesi di berbagai bidang. Kita tahu ya teman-teman bahwa bidang kerja profesi itu sangatlah luas. Ada profesi di bidang kesehatan, profesi di bidang hukum, profesi di bidang pendidikan. Jadi saya akan menyebutkan contoh-contoh dari bidang kesehatan, hukum, maupun pendidikan. Misalnya bidang kesehatan, contohnya itu adalah dokter, perawat di rumah sakit, apoteker, dan sebagainya. Juga ada bidang hukum, contohnya hakim, jaksa, dan polisi. Contohnya juga di bidang pendidikan, ada guru dan dosen. Jadi kita sudah tahu bahwa profesi itu adalah suatu keahlian atau suatu pekerjaan yang harus berbasis keahlian. Jadi tentu dong ada syarat prasyarat dari profesi tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan prasyarat apa saja yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin memiliki profesi. Jadi profesi itu sebagai suatu pekerjaan atau yang berbasis keahlian membutuhkan prasyarat tertentu. Misalnya pertama harus memiliki basis keilmuan atau punya ijazah lah. Kedua, punya keahlian khusus atau skill. Misalnya mahasiswa yang ingin menjadi pengacara harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Misalnya juga seorang dokter harus mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia. Yang ketiga, bergabung dalam asosiasi profesi. Misalnya dokter bergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Keempat, diatur dengan kode etik profesi.
Itu adalah prasyarat-prasyarat dari seorang yang ingin memiliki profesi. Selanjutnya, pembidangan profesi. Pembidangan profesi terbagi menjadi dua, ada consulting profession dan scholarly profession. Apa sih itu consulting profession? Jadi consulting profession itu adalah proses yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan pada fee for service, yaitu menerima imbalan jasa berdasarkan jasa yang diberikan atau pelayanannya bersifat perorangan. Terus apa sih scholarly profession? Jadi scholarly profession itu adalah suatu profesi yang lebih banyak bekerja atas dasar gaji tetap. Mereka bekerja dengan memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan jumlah klien yang dilayaninya. Jadi itu perbedaan antara consulting profession dan scholarly profession. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi menurut Frans Magnus Suseno. Jadi menurut jenis-jenis profesi ini menurut Frans Magnus Suseno terbagi menjadi dua, yaitu profesi pada umumnya dan profesi yang luhur. Apa sih profesi pada umumnya itu? Jadi menurut Frans Magnus Suseno ini, profesi pada umumnya itu prinsipnya menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Itu menurut Frans Magnus Suseno tentang profesi pada umumnya. Terus profesi yang luhur. Apa sih ini profesi yang luhur? Jadi menurut Frans Magnus Suseno, profesi yang luhur itu motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya. Prinsip dari profesi yang luhur ini adalah mendahulukan kepentingan orang yang dibantu atau mengabdi pada tuntutan profesi. Jadi itu jenis-jenis profesi menurut Frans Magnus Suseno. Dia membagi jenis-jenis profesi itu menjadi dua, yaitu profesi pada umumnya dan profesi yang luhur. Itulah tadi pemaparan materi profesi dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.